Halo. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah materi dengan judul merancang dan mengelola jasa. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Regi Setiawan selaku ketua dari kelompok 8. Kemudian ada Deviona Margareta Sandi, Kurnia Diansa Fikri, dan juga M. Abi Said Al-Hadi. Baik, langsung saja. Yang pertama akan disampaikan oleh Deviona. Oke, yang pertama, untuk merancang dan mengelola jasa yang efektif, perusahaan perlu melakukan beberapa praktik umum seperti konsep strategis, komitmen manajemen, investasi dalam pelatihan karyawan, menetapkan standar proses pelaksanaan jasa, memantau kinerja, dan memberikan hadiah atas pelanggan yang sering menggunakan jasa perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memahami sifat dari jasa, mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan, mengelola kualitas jasa, mengelola merek jasa, dan mengelola jasa pendukung produk. Lalu juga perusahaan perlu memperhatikan 5 penentu mutu jasa, yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan benda berwujud. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan 5 kesenjangan yang mengakibatkan ketidakberhasilan penyerahan jasa, yaitu kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan, kesenjangan antara persepsi pelanggan dan persepsi manajemen, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa, kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan realisasi jasa, dan kesenjangan antara realisasi jasa dan komunikasi eksternal. Selanjutnya akan dilanjut oleh Nia. Baik, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merancang dan mengelola jasa yang efektif antara lain, yang pertama ada konsep strategis, yaitu perusahaan perlu memiliki konsep strategis yang kuat dalam merancang dan mengelola jasa. Yang kedua ada komitmen manajemen, yaitu komitmen manajemen yang tinggi diperlukan untuk memastikan kesuksesan dalam merancang dan mengelola jasa. Yang ketiga ada investasi dalam pelatihan karyawan, yaitu penting untuk menginvestasikan dalam pelatihan karyawan agar mereka mampu memberikan layanan yang berkualitas. Yang keempat ada memahami sifat jasa. Perusahaan perlu memahami sifat khas dari jasa untuk dapat merancang strategi pemasaran dan manajemen kualitas yang tepat. Yang kelima ada mengelola kualitas jasa, yaitu fokus pada keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan benda berwujud dalam mengelola kualitas jasa. Yang keenam ada mengelola merek jasa, yaitu penting untuk memahami bagaimana mengelola merek jasa agar dapat memberikan nilai tambahan dan membedakan jasa perusahaan dari pesaing. Yang ketujuh ada mengelola jasa pendukung produk. Selain jasa inti, perusahaan juga perlu memperhatikan jasa pendukung produk untuk meningkatkan nilai keseluruhan yang ditawarkan. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan dalam merancang dan mengelola jasa secara efektif, memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan bisnisnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abi. Ya, selanjutnya ada merancang dan mengelola jasa. Perusahaan-perusahaan berupaya mengembangkan satu reputasi untuk kinerja yang unggul dalam penyerahan tepat waktu, jawaban yang lebih baik dan lebih cepat atas pertanyaan-pertanyaan, dan resolusi yang lebih cepat atas keluhan-keluhan. Layanan menjadi mantra, terkenal karena prestasinya dalam perangkat keras dan perangkat lunak komputer. IBM telah melakukan suatu transformasi besar. Perusahaan-perusahaan seperti American Express telah mencatatkan diri untuk mengkonsultasikan ketertiban yang mencangkup perangkat lunak, perangkat keras yang disesuaikan dengan pesanan dan solusi sistem yang bernilai miliaran dolar bagi IBM. Prakarsa e-bisnis berdasarkan permintaan dari IBM merupakan upaya seluruh perusahaan untuk membantu perusahaan lain memanfaatkan kekuatan teknologi melalui produk dan jasa IBM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regi. Ya, kemudian masuk ke poin hakikat jasa. Jasa itu adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya itu tidak berwujud dan juga tidak dapat mengakibatkan kepemilikan apapun.
Nah, mungkin saja jasa itu tersebut tidak berbentuk atau tidak terkait dengan suatu produk berbentuk fisik. Kemudian industri jasa itu ada di mana-mana. Misalnya saja di sektor pemerintahan seperti pengadilan, ada pelayanan ketenagakerjaan, rumah sakit, lembaga pemberi pinjaman, militer, kepolisian, dan lain-lain. Kemudian juga ada berada dalam sektor nirlaba swasta, seperti museum, badan amal, gereja, perguruan tinggi, dan juga lain-lainnya. Dan kemudian juga ada dalam sektor bisnis seperti perusahaan penerbangan, ada bank, hotel, perusahaan asuransi, firma hukum, konsultan manajemen, praktik kedokteran, dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vio. Pada kamu, pada terganti. Lanjut. Oke. Kategori bauran jasa yang pertama ada barang berwujud murni terdiri atas barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, atau garam. Yang kedua, barang berwujud yang disertai jasa semakin canggih secara teknologi produk generik seperti mobil dan komputer, penjualannya semakin tergantung pada mutu dan ketersediaan layanan pelanggan yang menyertainya. Yang ketiga, campuran. Tawaran tersebut terdiri atas barang dan jasa dengan bagian yang sama. Lalu yang keempat, jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil. Yang kelima, jasa murni. Contohnya penjagaan bayi, psikoterapi, dan pijat. Karena bauran barang dan jasa yang berbeda-beda ini sudah melakukan generalisasi tentang jasa tanpa mencari perbedaan lebih lanjut. Lanjut oleh Nia. Baik, selanjutnya beberapa generasi yang dapat digunakan. Yang pertama, jasa berbeda-beda berdasarkan apakah jasa tersebut berbasis peralatan atau berbasis orang. Yang kedua, ada perusahaan jasa dapat memilih di antara proses-proses yang berbeda untuk menyerahkan jasa mereka. Yang ketiga, ada jasa yang mengharuskan kehadiran klien dan ada yang tidak mengharuskannya. Jika klien tersebut harus hadir, penyedia jasa harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Yang keempat, ada jasa berbeda-beda dalam hal apakah jasa tersebut memenuhi kebutuhan pribadi atau jasa pribadi, atau kebutuhan bisnis, atau bisa juga jasa bisnis. Yang terakhir, ada penyediaan jasa berbeda-beda dalam tujuan atau laba atau nirlaba dan kepemilikan seperti swasta atau pemerintah mereka. Kedua karakteristik ini jika digabungkan secara menyilang akan menghasilkan 4 jenis organisasi yang cukup berbeda. Selanjutnya, Oke, selanjutnya hakikat bauran jasa juga memiliki implikasi pada bagaimana konsumen mengevaluasi mutu. Pertama, konsumen jasa umumnya mengandalkan cerita dari mulut ke mulut daripada iklan. Kedua, mereka sangat mengandalkan harga, petugas, dan petunjuk fisik untuk menilai mutunya. Ketiga, mereka sangat setia pada penyedia jasa yang memuaskan mereka. Keempat, karena adanya biaya peralihan bisa terjadi keengganan dari banyak konsumen. Karakteristik jasa yang mencolok, yang pertama tidak berwujud, yang kedua tidak terpisahkan, yang ketiga bervariasi. Ya, selanjutnya ada tidak tahan lama traceability. Jasa tidak dapat disimpan. Jika permintaan berevolusi, perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit. Beberapa strategi untuk menghasilkan keselarasan yang lebih baik antara permintaan dan penawaran. Yang A, pada sisi permintaan. Penetapan harga yang berbeda akan mengalihkan sebagian permintaan dari masa sibuk ke masa yang kurang sibuk. Yang kedua, permintaan pada masa tidak sibuk dapat dikembangkan. Hotel mengembangkan liburan pendek pada akhir pekan. Yang B, pada sisi penawaran. Karyawan paruh waktu untuk melayani permintaan yang sibuk. Rutinitas efisiensi jam sibuk dapat diperkenalkan. Para medis membantu dokter selama masa sibuk.
Oke, yang selanjutnya adalah strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Pergeseran hubungan pelanggan. Nah, pelanggan itu mengeluh tentang informasi yang terkadang itu tidak akurat, kemudian ada tidak ditanggap, atau mereka merasa dikasarin, atau tidak dilatih dengan baik, dan waktu tunggu yang lama. Keluhan jasa pelanggan sedang meningkat. Sebelumnya perusahaan jasa itu menyambut baik semua pelanggan. Namun sekarang perusahaan-perusahaan mulai memiliki begitu banyak data tentang individu-individu sehingga mereka mampu mengklasifikasikan mereka ke dalam tingkatan laba. Dengan demikian, tidak serba jelek bagi semua pelanggan. Namun perusahaan yang menyediakan tingkatan jasa berbeda harus berhati-hati dalam menuntut jasa yang lebih unggul. Karena pelanggan yang mendapatkan perlakuan jelek dapat melukai reputasinya. Ada beberapa pemasaran holistik untuk jasa. Yang pertama ada pemasaran eksternal, yang kedua pemasaran internal, dan yang ketiga adalah pemasaran interaktif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tio. Oke, lanjut ke mengelola mutu kualitas jasa. Mutu jasa suatu perusahaan diuji dalam setiap pertemuan jasa. Jika karyawan eceran merasa bosan, tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana, atau pelanggan akan berpikir dua kali untuk melakukan bisnis lagi dengan penjual tersebut. Yang pertama ada kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. Yang ketiga, kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyerahan jasa. Yang keempat, kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima, kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan, yaitu. Lanjut oleh Nia. Adapun 5 penentu mutu jasa disajikan menurut tingkat kepentingannya. Yang pertama ada keandalan, yaitu mampu melaksanakan layanan yang dijanjikan secara meyakinkan dan akurat. Yang kedua ada daya tangkap, yaitu kesediaan membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Yang ketiga ada jaminan, pengetahuan dan kesopanan karyawan, dan kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Yang keempat, ada empati, yaitu kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus kepada masing-masing pelanggan. Yang kelima, ada benda berwujud, yaitu penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan bahan komunikasi. Selanjutnya. Ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada penyampaian. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.